Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, hari ini kita masuk pada pertemuan berikutnya dalam mata pelajaran tafsir secara online untuk kelas 11. Seperti biasanya anak-anak Ustaz, dalam pembelajaran ini Ustaz akan menyelipkan tugas, kecuali tugas yang sudah Ustaz sampaikan di grup sebelumnya. Dan seperti biasanya pula, untuk syarat bukti bahwa antum-antuna semua yang sudah menyimak mata pelajaran ini adalah dengan screenshot thumbnail depan videonya lalu dikirim ke Ustadz. Tentu saja kalau antum-antuna sudah menonton sampai habis, bagian bawahnya akan ada garis merah di bawahnya. Yang belum subscribe juga jangan lupa, karena ini pertemuan yang bukan yang pertama. Insya Allah semuanya sudah subscribe, dan juga jangan lupa like. Dan karena ini adalah materi-materi kita, ini adalah materi-materi yang sangat aplikatif di masyarakat, sangat aplikatif terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Mati lampu ya, mati lampu ya, dari tadi sudah terulang-ulang mati lampu. Nah, jadi ada baiknya antum-antuna, tidak ada salahnya untuk menontonnya bersama atau menyampaikan ulang materi ini atau poin-poinnya kepada saudaranya, kepada ayah ibunya, agar ada manfaatnya untuk antuna semuanya. Dan salah satu manfaat dari kita menyampaikan ilmu yang kita miliki itu adalah kita dapat merasakan manfaat dari ilmu kita itu sendiri. Karena kalau itu hanya untuk diri kita saja, maka kita tidak bisa merasakan manfaat dari ilmu kita, karena kita tidak menyampaikan dan menyebarkannya kepada orang lain. Baik, kita masuk ke dalam materinya. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masuk pelajaran kali ini. Pelajaran kita kali ini adalah adabul istima', adab tahaddus wal istima'. Ya, ini adalah artinya adab berbicara dan mendengar. Nah, silakan diperhatikan. Jadi kita masuk ke dalam pengantarnya terlebih dahulu mata pelajaran ini ya. Tujuan umumnya apa? Ya, ini mudah-mudahan antum terbaca, dan nanti insya Allah ini filenya saya bagikan. Kita memperbaiki akhlak kita. Yang namanya kita manusia pasti akan memiliki interaksi sosial dan terus berbicara dan mendengar orang lain, berbicara kepada orang dan mendengar perkataan orang lain. Jadi kita juga harus memiliki perilaku dan akhlak bersama individu walaupun juga dengan masyarakat. Yang kedua, kita mampu mengontrol diri kita ya, dengan kebebasan yang kita miliki. Kita bebas berbicara, sering sekali kita mendengar hal seperti itu. Ya, kita bebas mau ngomong apa saja, tapi kita harus mampu mengontrol diri sebagai seorang muslim untuk mengontrol kebebasan tersebut. Bebas tidak berarti kita terlalu bebas untuk melakukan atau mengatakan apapun ya. Tidak mengumbar hawa nafsu kita karena kehebatan kita mungkin, dan seterusnya ya. Di sini yang ketiga, meningkatkan kemampuan kita dalam menerapkan hukum Islam dan arahannya pada diri seorang muslim. Yang keempat, mendidik pribadi muslim memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, kita ucapkan, dan apa yang kita dengarkan. Nah, tujuan khusus ya anak-anak Ustadz, kita harus mempunyai kepekaan dalam mendengar. Nah, di sini ya, mempunyai kepekaan dalam mendengar. Yang kedua, kita mempunyai kemampuan dalam berbicara tentunya. Yang ketiga, memahami bahwa dalam mendengar dan berbicara itu ada adab dan tata caranya. Yang memiliki adab itu tidak hanya dalam berbicara saja, dalam mendengar pun kita juga harus memiliki adab. Yang keempat, memahami bahwa mendengar
mendengar itu maksudnya adalah menghargai pembicaraan orang lain. Jadi kalau kita mendengar orang lain, itu tandanya kita menghormati apa yang dia katakan. Sedangkan kita berbicara, hubungannya dengan orang lain apa? Ketika kita berbicara, kita menyadari bahwa kita juga menghargai perasaan orang lain. Ingat ya, ketika kita mendengar, kita menghargai pembicaraan orang lain. Kita tidak melakukan apapun gitu, tidak melakukan hal-hal yang seolah-olah menyepelekan orang yang sedang berbicara. Ya, baik di dalam berbicara sehari-hari maupun apalagi sedang belajar di kelas. Nah, dan kita ketika kita berbicara bukan sekehendak hati kita saja. Ya, tapi kita berbicara itu adalah kita sedang menghargai perasaan orang lain. Kira-kira terhadap apa yang kita ucapkan, kira-kira orang lain ada yang tersinggungkah? Ada yang merasa terhinakah? Ada yang merasa rendahkah gara-gara kita bicara? Nah, itu ada adab-adabnya yang akan kita pelajari. Nah, itu adalah tujuan teori kognitifnya ya. Tujuan afektifnya atau psikomotoriknya ketika prakteknya apa? Anak-anak Ustadz yang perlu antum-antum ketahui adalah termotivasi untuk meraih amanah. Lalu nomor 2, selalu bermuhasabah untuk meningkatkan kualitas amanah, menjaga diri dengan perilaku terpuji sebagai upaya untuk meraih amanah, meniti jalan menuju amanah. Kenapa berhubungan dengan amanah? Terkait ada berbicara dan mendengar ini. Ketika kita menjadi leader, menjadi pemimpin, menjadi ketua, atau menjadi koordinator, atau menjadi staf, menjadi anggota, pasti kita akan berbicara dan didengar. Dan itu semua amanah. Dan itu semua adalah amanah. Bagaimana kita ingin agar amanah kita itu sangat maksimal kita jalankan, tentu dengan tahu kita bagaimana cara pola berkomunikasi, adab berbicara maupun adab mendengar. Nah, ini semuanya akan memperbaiki amanah kita, memperbaiki hubungan kita baik dalam berorganisasi, di dalam base antum-antuna mungkin, atau di dalam kelas, di dalam organisasi asramanya, dan organisasi kelasnya ada ketua, anggota, dan seterusnya. Nah, itu tujuan afektifnya. Pilihan kegiatan kita skip, seterusnya kita skip. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Nah, baik. Jadi adab berbicara dan mendengar. Ya, titik tekan materinya apa? Kita perhatikan ya, anak-anak Ustadz. Ini mendengar dan berbicara adalah media komunikasi. Ada saatnya kita harus berbicara dan ada saatnya kita harus mendengar. Ya, dan kita disarankan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, sering pepatah kita dengar, Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, berbicara sedikit saja tetapi mengena, berkualitas, bermakna daripada berbicara banyak, panjang lebar tapi tidak jelas manfaatnya. Ya. Nah, adab mendengar dan berbicara sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas bermusyawarah dan berdiskusi. Nah, dalam berdakwah, dalam menyampaikan nasihat-nasihat pun, sebelum kita berbicara, maka kita juga harus mendengar terlebih dahulu realitas dan masalah-masalah lapangan. Maksudnya apa? Ketika antum-antuna berencana untuk memberi nasihat kepada keluarganya yang jauh, tidak bisa kita langsung saja menasihati mereka, tapi kita harus tahu dulu kondisi mereka seperti apa sih, nasihat apa sih yang mereka butuhkan. Nah, seperti itu, agar kita tidak salah ucap, agar yang kita ucapkan pun juga efisien dan langsung menuju sasaran yang kita harapkan. Nah, dalam realitanya mendengar tidak harus dengan telinga saja. Jadi kita mendengar realita umat itu tidak hanya dengan mendengar suara-suara saja, tapi kita mengamati, ya, kita melihat dan memperhatikan keluh kesah serta tidak saran-saran orang lain. Pada akhirnya ketika kita mampu merangkum itu semua di dalam kepala kita, kita mendengarnya, kita melihatnya, kita memperhatikan, kita tahu kondisi realitanya, itu meningkatkan keterampilan kita dalam bermusyawarah, kita meningkatkan keterampilan kita dalam efisiensi dalam berbicara. Sehingga kita tahu apa saja sih yang perlu kita katakan, apa saja sih perkataan yang boros, mana yang tidak perlu kita sampaikan, dan mana yang perlu kita sampaikan. Ya, ini pokok-pokok materinya, langsung kita lewatkan. Nah, begini Ustaz, Islam adalah dinul adab. Islam adalah agama yang adab, yang mengajarkan kita adab-adab, norma-norma luhur dan suci bagi umat manusia.
Nah, seorang mukmin yang menjadikan dirinya sebagai kendali diri dalam berbuat dan berbicara akan menikmati saat-saat diamnya. Sementara orang lain pun merasa sejuk berdekatan dengannya. Ya. Jadi orang yang mengendalikan dirinya dalam berbicara, dalam berbuat, jadi orang yang seperti itu dia menikmati saat dia diam. Walaupun lagi ngumpul dengan teman-teman, dia mungkin memperhatikan, mengamati, oh si A ngomong tentang ini, si B cerita tentang ini, si C cerita tentang yang lain lagi. Nah, dia menikmati itu. Nikmati, oh ternyata kawan saya ini dia seperti ini, oh kawan yang si B ini ternyata seperti ini, dan nikmati diamnya, dan orang lain pun merasa nyaman dengannya. Ya, ini jangan disamakan dengan orang yang sangat pendiam ya, sangat pendiam itu beda bab. Nah, ketika ia berbicara, manisnya kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat orang yang mendengarnya sadar dan terbimbing kepada kebaikan dan kebenaran. Demikian juga tatkala ia berbuat sesuatu, maka perbuatannya selalu baik, memberi manfaat dan dapat menjadi keteladanan bagi yang lain. Mukmin seperti inilah adalah mukmin yang memiliki sifat-sifat yang dekat kepada Rasulullah yang mulia, di mana diamnya adalah fikir, ucapannya adalah zikir, dan amalnya adalah keteladanan. Nah, itu luar biasa, Masya Allah. Saya yakin antum-antum semuanya Insya Allah, ya kalau tidak bisa sempurna ini, kita minimal mendekati, usaha untuk mendekatinya adalah kemuliaan tersendiri bagi kita. Nah, kita mulai dari adab berbicara sebelum kita memasuki adab mendengar. Dalam berbicara, kita perhatikan hadis ini ya. Ini kita tidak pakai PowerPoint ya, tapi kita pakai dokumen biasa. Kita fokus ke hadis ini saja. Karena kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Aisyah. Kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Jadi apa kata Aisyah? Perkataan Rasulullah itu adalah ucapannya selalu jelas maksudnya dan dipahami oleh setiap orang yang mendengarkannya. Jadi Rasulullah itu kalau berbicara sangat mudah dipahami, dan siapapun yang mendengar insya Allah pasti paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Itulah Rasulullah. Ya, dan Aisyah juga berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berbicara. Sekiranya ada yang niat, ya maksudnya ini ya bahasa kitanya, sekiranya ada yang niat untuk menghitung ucapannya Rasul tersebut, pasti bisa dihitung. Maksudnya Rasulullah itu kalau berbicara dia tidak boros, tidak banyak kata-kata yang membuang-buang energi yang tidak dipahami orang. Kalau ada orang yang niat untuk menghitung kata-kata itu, insya Allah ya pasti terhitung, kata Aisyah. Dan di riwayat lain, beliau tidak mengeluarkan ucapan sebagaimana kalian berbicara. Masya Allah ya. Artinya kita ini tidak sama cara berbicara kita dengan Rasulullah, sudah pasti ya. Karena Rasulullah itu betul-betul semua ucapannya adalah nasihat. Ya, itu poin pertama dari adab berbicara. Poin yang kedua, berbicara dengan ungkapan yang simple. Nah, ini ya. Ini penting sekali bagi kita ini, Masya Allah. Sampai sini. Nah, perhatikan di sini. Kita baca ya. Berbicara dengan ungkapan yang simple dan tidak mencari-cari bahasa yang tinggi, menggunakan istilah-istilah yang seolah-olah membuat kita terlihat hebat, sehingga kalimat yang diucapkan tidak memiliki makna yang sulit atau tidak bisa dimengerti. Jangan sampai ucapan-ucapan kita banyak kalimat-kalimat yang sulit yang tidak orang lain mengerti. Apalagi kalau kita niatkan memang supaya seolah-olah kita ini adalah orang yang mengenal banyak istilah, banyak ilmu, orang tidak mengerti yang kita ucapkan. Apa gunanya kita berbicara kepada orang lain kalau kita tidak orang tidak mengerti itu. Yang ketiga, tidak diulang-ulang. Ya, sekarang kita fokusnya ke sini. Tidak diulang-ulang kecuali untuk memberikan tekanan makna. Ya, karena sebaik-baik ucapan adalah yang singkat dan membawa arti. Dan seburuk-buruk ucapan adalah yang panjang dan membosankan. Nah, ini mudah-mudahan antum mendengarkan ini tidak bosan ya, karena ini materi pelajaran kita. Ya, jadi sebaik-baik ucapan adalah yang singkat dan membawa arti. Seburuk-buruk ucapan adalah yang panjang lagi membosankan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberi nasihat kepada masyarakatnya setiap hari Kamis. Nah, ini penting kita pahami ya. Abdullah bin Mas'ud memberi nasihat, selalu dia beri
nasihat kepada masyarakatnya setiap hari Kamis. Ada orang yang berkata, "Wahai Abu Abdurrahman," maksudnya Abdullah bin Mas'ud, "saya berharap engkau memberi nasihat kepada kami setiap hari." Karena saking bagusnya nasihat Abdullah bin Mas'ud ini, orang-orang ingin agar dia memberikan nasihat setiap hari. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang menghalangiku untuk itu, menghalanginya untuk tidak memberi nasihat setiap hari itu, karena aku tidak suka membuat kalian bosan." Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak ingin setiap hari memberikan nasihat karena takut masyarakatnya bosan dengan nasihatnya. Jadi dia ngisinya sekali seminggu saja. Nah, kita lihat selanjutnya ia berkata, ini perkataannya, ya, langsung kita lihat artinya. "Aku selalu memilih waktu untuk kalian dalam memberi nasihat, sebagaimana Nabi SAW memilih waktu untuk kami dalam memberi nasihat, karena khawatir membuat jenuh atas kami." Muttafaqun alaih. Ya, jadi Rasul pun mencari waktu-waktu khusus, waktu-waktu yang tepat agar membuat orang yang mendengar tidak bosan. Di sini juga disampaikan nih hadis yang terakhir untuk poin nomor 3. Ya. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, ya, siapa yang tidak mengenal Ammar bin Yasir, ya, apa kisahnya? Silakan jawab masing-masing, ya. "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Kita langsung perhatikan artinya. "Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah merupakan bukti kemantapan pemahamannya. Maka panjangkan salat dan pendekkan khutbah." Nah, ini bagi para khatib, ya, ini bagi antum yang putra, kalau nanti suatu saat diminta menjadi khatib, panjangnya khutbah itu tidak menandakan hebatnya kita. Panjangnya dalil yang kita bacakan itu tidak menandakan hebatnya kita. Tapi biarlah pendek asalkan membawa arti, ya, dan juga sampai pesan-pesan ketakwaannya kalau di dalam khutbah. Jadi realita di masyarakat kita, ya, hampir banyak masjid yang ketika khutbah atau khatib, ya, bukan masjid, khatib itu yang khutbahnya panjang sekali. Kadang-kadang kita bosan sampai kita mengantuk, ya. Orang yang niat ingin menyimak pun kadang mengantuk, apalagi orang yang tidak punya niat untuk menyimak, ya. Lalu ketika menjadi imam, ketika sholat Jumatnya, suratnya pendek sekali, ya. Nah, jadi yang baik itu adalah sholatnya yang dipanjangkan, khutbahnya yang dipendekkan. Berikutnya, anak-anak Ustadz, adab berbicara yang keempat. Nah, ini ucapan harus bagus, tidak kotor dan mungkar. Ya, kita hati-hati dalam berbicara, jangan sampai perkataan kita tidak bagus, jangan sampai perkataan kita kotor dan mungkar apalagi. Perhatikan hadisnya ini, dekatkan. "Kullu kalami bani Adam alaihi la lahu illa amran bima'ruf wa nahyan an munkarin wa zikrullah." Apa artinya? Setiap ucapan anak Adam mencelakakannya. Setiap ucapan anak Adam, siapa anak Adam? Kita semua, ya, mencelakakannya, bukan menguntungkan, kecuali yang mengucapkan apa? Yaitu perintah untuk kebaikan, mencegah dan kemungkaran, dan zikrullah, zikir kepada Allah. Itu saja ucapan anak Adam yang menguntungkan, ya. Selebih dari itu adalah mencelakakan kita. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, agar ucapan kita selalu bagus dan menambah pahala kita dan tidak menambah dosa, maka kita harus menjaga hal-hal berikut. Nah, ini bagaimana caranya agar ucapan-ucapan kita masuk dalam kriteria yang tadi, masuk kriteria yang perintah untuk kebaikan, mencegah kemungkaran, dan zikrullah. Nah, yang pertama, yang A, setiap pembicaraan kita agar selalu membawa unsur perintah sedekah atau berbuat baik atau perdamaian bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 114, "Tiada kebaikan dalam banyak pertemuan mereka." Sudah hafal, ya, harusnya ini di dalam surah An-Nisa. "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas." Tidak ada kebaikan dalam banyak pertemuan mereka kecuali orang yang memerintahkan, orang yang berkata tentang sedekah, kebaikan, perdamaian, islahim bainan nas.
Dan barang siapa melakukan hal itu untuk mencari ridha Allah, "May yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Barang siapa yang melakukan perkataan yang baik-baik tadi, niatnya untuk mencari ridha Allah, maka niscaya kami memberinya pahala yang besar. Nah, yang kedua, meninggalkan pembicaraan yang bukan kepentingan kita untuk membicarakannya. Jadi ada bahasan-bahasan tertentu yang kita tidak perlu membicarakannya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Ini sudah sangat familiar ya, hadis riwayat Tirmizi. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah ia tinggalkan sesuatu yang ia tidak ada kepentingan padanya. Ya, di antara ciri-ciri bagusnya keislaman seseorang adalah ia tinggalkan sesuatu yang tidak ada kepentingannya dengannya. Contoh, apa contohnya? Misalnya Ustadz adalah seorang siswa, lalu Ustadz membicarakan tentang siswi, na'udzubillah, ya. Atau Ustadz adalah seorang siswa, lalu Ustadz mengobrol dengan teman-teman, mendiskusikan sesuatu tentang sesuatu yang bukan kapasitas kami, bukan kapasitas Ustadz dan teman-teman untuk membicarakan hal tersebut. Sesuatu yang krusial, misalnya pimpinan sekolah, kepala sekolah membahas sesuatu tata tertib. Lalu beberapa orang siswa protes, "Oh, gimana nih tata tertib ini?" Misalnya peraturan tata tertib sekolah tidak boleh membawa HP. Lalu segerombolan siswa berdiskusi, mereka membahas kembali tata tertib itu. "Oh iya ya, kayaknya nggak mungkin kita nggak bawa HP ke sekolah ini kan." "Oh iya benar-benar." Padahal tidak kapasitas siswa untuk membahas itu. Karena kenapa? Guru itu lebih luas pandangannya. Tapi kalau memang ingin, silahkan minta pendapat kepada gurunya. Seperti itu adab dalam berbicaranya. Yang berikutnya, menjauhi ucapan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Nah, ini catatan dan tamparan bagi kita semua yang sering mengatakan sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ya, kita lihat Allah berfirman, "Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, qad aflahal mu'minun," yaitu orang-orang yang dalam sholatnya selalu khusyuk, dan orang-orang yang dari hal yang tidak berguna mereka selalu berpaling. Mereka tinggalkan apa yang tidak berguna, yang sia-sia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh seorang hamba ketika mengucapkan suatu ucapan, tidak lain hanya untuk membuat orang lain tertawa, ia bisa jatuh di neraka lebih jauh antara langit dan bumi." Jadi lihat ya, ini hati-hati kita yang suka menikmati acara-acara televisi tentang lawak-lawakan, misalnya tentang entertainment, apalagi infotainment yang memang isinya banyak ghibah, atau kita menonton stand up comedy, ya, stand up comedy itu semuanya membuat orang tertawa. Ya, yang memang harus tegas kita mengatakan itu tidak ada manfaatnya. Bahkan orang yang, nih lihat hadisnya ini, ketika dia mengucapkan sesuatu ucapan yang niatnya itu hanya untuk membuat orang lain tertawa, dia tuh ngomong tuh supaya orang lain tertawa saja terus, ya, itu dia bisa jatuh pada neraka. Nah, karena biasanya orang melucu di dalam TV, melawak ataupun stand up comedy, poin-poin atau titik-titik yang membuat lucunya itu biasanya apa? Mungkin menghina orang lain, menghina fisik orang lain, atau menghibahi orang lain. Di situ terasa lucu atau jorok. Betapa banyak kasus-kasus stand up comedy yang berujung pada penistaan agama. Ya, nah itu akibat dari kesia-siaan, membuat orang tertawa. Padahal di dalam Al-Quran ada kalimat falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Banyaklah menangis, ya, tertawalah sedikit dan banyaklah menangis. Jangan sampai kita lebih banyak tertawanya. Ini adalah termasuk hal yang sia-sia. Kita bisa terjebak masuk dalam neraka kalau setiap ucapan kita berniat supaya orang tertawa. Ya, na'udzubillah. Berikutnya anak-anak Ustaz,
salah satu triknya agar ucapan-ucapan kita itu bermanfaat adalah menyebar luaskan salam. Ya, di dalam hadis ini kita langsung lihat artinya. Perhatikan yang di sini. Wahai manusia, sebar luaskan salam, sambunglah silaturahim, berikan makanan dan sholatlah malam ketika manusia tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, seperti itu. Nah, yang kelima, menahan diri dari ucapan jahat yang tidak membawa kemaslahatan. Di dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, janganlah berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi kita hindari perdebatan. Yang keenam, nah yang di hadis lain ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sejahat-jahat manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan masyarakatnya karena menghindari ucapan jahatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak-anak Ustaz, sejahat-jahatnya manusia kedudukannya di sisi Allah itu di hari kiamat nanti adalah orang yang ditinggalkan kaumnya, orang yang ditinggalkan masyarakatnya karena orang masyarakatnya itu atau kaumnya tidak nyaman karena ucapan-ucapannya yang jahat. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Ya. Berikutnya bersabar dalam berdialog dengan orang-orang bodoh, orang-orang jahil, maksudnya orang-orang yang tidak paham agama terutama. Kita harus bersabar. Kenapa? Kalau kita tidak sabar, terkadang gini, ada misalnya beredar video orang-orang dia tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup, tapi dia berbicara detail tentang ilmu agama, tentang fikih, tentang sirahnya terbalik-balik misalnya. Kita sedikit bersabar, jangan sampai langsung ngegas ya, bahasa kitanya, jangan langsung ngegas, langsung kita mengucapkan kata-kata yang bahkan kita malah lebih buruk daripada orang tadi. Cukuplah kita nasihati dia secara personal seperti itu. Ya, jangan sampai kita tidak bisa menahan diri kita ketika berhadapan atau berdiskusi dengan orang-orang yang jahil yang memang mereka belum tahu. Mana tahu nanti setelah kita berdiskusi dengan dia secara personal mereka menjadi tahu. Nah, ini lebih menarik lagi anak-anak Ustaz. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, pergilah kalian kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu melampaui batas. Maka katakanlah kepadanya perkataan yang lembut. Lihat ini ya. Nah, di dalam surat Toha ada kisah detailnya, ya. Ketika Allah berfirman mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Maka katakanlah kalian berdua kepadanya perkataan yang lembut. Antum-antum bayangkan Fir'aun itu adalah orang terkejam yang pernah hidup di bumi, ya, menyembelih para bayi laki-laki, lalu dia juga mengaku Tuhan, sombong dan seterusnya, mudah saja membunuh, ya, luar biasa kezalimannya. Tapi sezolim itu orang, ya, sezolim itu tetap saja Nabi diperintahkan untuk berkata kepada dia dengan perkataan yang lembut. Jangan sampai kita ketika cuma dihadapkan dengan orang biasa saja, kita tidak berhadapan dengan orang yang mengaku Tuhan. Kita tidak dihadapkan dengan orang yang hobinya membunuh. Apa alasan kita untuk berkata kasar kepada mereka? Ya, jadi kita mengontrol diri kita untuk tetap berkata-kata yang baik saja. Nah, ini juga ada kisah yang menarik. Ya, 3 paragraf ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, ada seseorang mencaci Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyakitinya, tetapi Abu Bakar diam. Lalu ia menyakitinya yang kedua kalinya, Abu Bakar pun tetap diam. Lalu ia menyakitinya yang ketiga kali, maka Abu Bakar membela diri pada saat itu. Nah, ketika itulah Rasulullah SAW bangkit atau berdiri dari duduknya, dari majelis tersebut dan meninggalkan majelis tersebut. Abu Bakar langsung bertanya,
apakah kau mendapati suatu dosa atas diriku wahai Rasulullah? Kata Abu Bakar bertanya. Lalu Rasulullah menjawab, ada malaikat turun dari langit, kata Rasulullah, mendustakan orang itu, mendustakan orang yang telah mencaci Abu Bakar, maksudnya terhadap apa yang ia ucapkan kepadamu. Isi cacian itu didustakan oleh malaikat. Namun ketika kamu membela diri, setan pun datang. Ketika Abu Bakar membela diri atas cacian orang jahil tadi, ya, setan pun datang. Lalu kata Rasul, maka aku tidak mau duduk di sini ketika setan datang. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini luar biasa ya. Nah, Ustaz. Nah, yang berikutnya, menjauhi perdebatan baik dalam kebenaran maupun dalam kebatilan. Karena hal itu akan menimbulkan keinginan mencari menang dalam diri kita masing-masing dan lebih suka berapologi daripada menampakkan kebenaran. Lebih suka membanggakan diri, menampakkan bahwa kita ini paling hebat dibandingkan kita memunculkan kebenaran. Ya, para syekh terdahulu ketika ia terpaksa harus berdebat dengan orang-orang, dengan orang musyrik, di dalam diskusinya tersebut, setiap kata-katanya mereka berusaha agar kebenaran itu justru muncul dari lisan lawannya. Ya, jadi tidak dipatahkan langsung argumen-argumen orang yang mendebatnya dengan kebenaran yang ingin dia sampaikan, tapi berusaha agar kebenaran itu justru keluar dari lisan orang yang mendebatnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah benar yang dia sampaikan, nah ya benar, sepakat, luar biasa ya. Akhirnya sudah selesai debatnya karena kebenaran itu sudah dia dapatkan, diarahkannya ya. Itu kecerdasan para syekh terdahulu. Kalau dia berbicara, diarahkannya diskusi tersebut agar kebenaran itu justru keluar dari lisan lawan debatnya. Nah, berikutnya, menjauhi tempat-tempat kejahatan, yaitu tempat dilakukannya kemungkaran atau dibicarakannya di dalamnya ucapan yang menghina dan melecehkan agama Allah. Ya, agama ini Allah, Rasul, orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 68, dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami, ayo ini hafal ya harusnya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan yang lain. Kalau kita mendapati suatu majelis ada orang duduk-duduk lagi membicarakan yang isi pembicaraan itu adalah mengolok-olok agama, mengolok-olok Rasul, sahabat, atau apalagi mengolok-olok Allah, kita harus meninggalkan majelis tersebut sampai mereka membicarakan yang lain, baru kita boleh gabung lagi. Kecuali pada saat itu kita bisa mengubah majelis tersebut agar tidak membicarakan hal tersebut. Kalau kita tidak mampu, maka lebih baik kita meninggalkan majelis tersebut. Karena di surat An-Nisa juga dikatakan bahwa wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an iza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idzam misluhum. Nah, begini Ustaz, ketika kita lagi duduk-duduk bersama teman-teman kita, tiba-tiba ada salah seorang atau banyak di antara mereka yang menertawakan atau mengolok-olok atau membicarakan hal-hal yang batil. Ini pembicaraannya tidak Islami ini. Faq'udu, ya, fala taq'udu ma'ahum, janganlah duduk-duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka membahas sesuatu yang lain yang lebih baik. Innakum idzam misluhum, kalau kita tetap duduk-duduk bersama mereka, sesungguhnya kalian termasuk bagian mereka. Kita termasuk orang yang mengolok-olok itu. Kalau kita tetap duduk-duduk di situ. Nah, ini luar biasa. Ya. Perhatikan hadis yang ini, ya. Laisal mu'minu bita'anin wala la'anin wala fahishin wala badhi, ya. Tidaklah pantas orang mukmin itu mencaci maki, tidak pula pelaknat, tidak pula suka berkata keji, dan tidak suka berkata jorok, ya. Nah, itu bukanlah orang yang tidak pantas seorang beriman melakukan hal-hal tersebut. Di hadis lain Rasulullah juga bersabda ini, tidak ada kata keji dalam sesuatu kecuali akan merusaknya, dan tidak
ada sifat malu dalam sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Maksudnya apa? Nah, Ustaz, ini sangat menarik ya. Tidak ada kata keji dalam sesuatu kecuali ia akan merusaknya. Jadi kalau ada di dalam sesuatu majelis misalnya, lalu ada kata-kata keji di dalam majelis tersebut, pasti kata-kata keji tersebut akan merusak majelis itu. Ya, apakah merusak keberkahannya, apakah merusak suasananya, juga seperti itu ya. Kalau ada orang yang terhibur dengan kata-kata yang keji, nauzubillah, itu sudah sekeras apa hatinya gitu ya. Dan tidaklah ada sifat malu dalam sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Sifat malu itu menghiasi sesuatu ya. Kita mungkin, nah ini contohnya, ini jangan ini pula ya, jangan menghayal pula teman-teman ya. Sering kita melihat beredar video misalnya ada orang akad nikah lalu ia malu-malu. Nah, justru itu menghiasi momen itu. Ya, malu-malu, bersalaman dan seterusnya. Itu, tapi kalau ada yang sebaliknya tidak malu, langsung lancang atau tidak ada sifat malunya, maka dia pasti akan tidak, kebalikannya, tidak menghiasi sesuatu itu. Ya. Nah, itu tentang adab berbicara ya. Subhanallah, Masya Allah ya anak-anak Ustaz. Kadang-kadang kita tidak menyangka ternyata Islam sampai mengajarkan adab berbicara sampai sedetail ini. Nah, kalau kita bisa mengaplikasikan semuanya, ini. Baiklah, anak-anak Ustaz, kita masuk ke dalam adabul istima', yaitu adab dalam mendengar. Jadi setelah kita tahu adab dalam berbicara, kita harus tahu juga adab dalam mendengar, ya. Karena mendengar orang lain berbicara pun ada adabnya, ya. Yang pertama dia cuma ada beberapa poin, insya Allah ini yang terakhir, ya, tidak panjang ya. Diam dan mendengarkan sehingga ucapan tidak bercampur baur dan sulit dipahami. Jadi ketika kita mendengarkan orang lain berbicara, kita diam dan kita simak baik-baik. Kalau kita kebelet pingin ngomong juga, ya, kalau kita kebelet pingin ngomong juga, nggak sabaran, akhirnya suara-suara atau perkataan orangnya tercampur baur sehingga tidak jelas, sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Ya, Allah berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapatkan rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204 ya. Lagi-lagi harusnya antuna sudah hafal ini ya. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya di Haji Wada, perintahkanlah manusia untuk tenang. Ya, tenang, tidak boleh ribut. Ya, kita lihat Rasulullah pun dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, memberi wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, hendaklah kamu berakhlak mulia dan banyak diam. Hendaklah kamu berakhlak mulia dan banyak diam. Ada dua. Karena demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kalau Rasul mengatakan bahwa demi zat, ya, artinya demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jadi Rasulullah bersumpah. Ya, apa sumpah Rasulullah? Apa isi sumpahnya? Tidak ada perhiasan bagi seluruh makhluk yang serupa dengan keduanya. Jadi itu adalah perhiasan yang sangat indah sekali. Akhlak mulia dan banyak diam. Ya, hadis riwayat Ibnu Abid, Dunya, Bazar, Tabrani dan Abu Ya'la. Nah, Abdullah bin Mas'ud juga berkata, demi zat yang jiwaku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada sesuatu di atas bumi yang lebih perlu untuk ditahan lama selain lidah. Riwayat Tirmizi. Jadi tidak ada sesuatu di atas bumi ini yang lebih pantas, lebih perlu untuk ditahan dalam jangka waktu yang lama selain dari lisan. Jadi harus ditahan ya, lisan kita ini. Yang kedua, adab dalam mendengar apa? Ketika orang lain berbicara kepada kita, yang berikutnya adalah tidak memenggal atau tidak memotong pembicaraan ucapan orang lain karena tergesa-gesa atau ingin menguasai kendali forum. Ketika kita musyawarah, ketika kita rapat, ketika kita ngobrol di kamar dengan teman-teman kita di kelas,
Jangan kita kan seolah-olah ingin mengendalikan suasana, mengendalikan forum itu, kita memotong pembicaraan orang lain. Sepertinya kita aja yang ingin banyak ngomong, seolah-olah kita saja yang ingin didengar, padahal orang juga punya hak untuk didengar, ya. Sehingga keinginan Rasulullah SAW untuk segera menghafal Quran dilarang oleh Allah dalam berfirman-Nya. Nih, jangan tergesa-gesa, ya. Dan janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena kamu hendak cepat-cepat menguasainya. Yang ketiga, menghadapkan wajah kepada pembicara dan tidak berpaling darinya. Ketika kita mendengar orang lain berbicara, ya, nih teman kita berbicara, atau apalagi guru kita ketika mengajar berbicara, hadapkan wajah kita melihat orang yang sedang berbicara, ya, menghadapkan wajah kepada pembicara dan tidak berpaling. Itu salah satu cara menghormatinya, ya, membuat selama dalam rangka taat kepada Allah, asalkan yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang baik, meskipun ucapannya kurang membawa daya tarik ataupun bahasanya kurang indah dan kurang lancar. Meskipun orang yang sedang berbicara itu tata bicaranya mungkin tidak rapi, tidak menarik, membosankan, atau mungkin kita sudah tahu sebenarnya, tidak boleh kita sambil main HP mendengar orang ngomong sambil melakukan hal-hal yang lain, ya. Itu adabnya dalam mendengar. Adabnya itu kita menyimaknya dengan penuh seksama, sepenuh hati, ya. Ya boleh saja kita sambil melihat HP atau sambil melakukan hal lain, tapi ini adabnya. Artinya kalau kita tidak melakukan ini, berarti kita kurang dalam memahami adab-adab dalam mendengar. Ada hadisnya, ya. Janganlah kamu meremehkan suatu kebajikan, jangan remehkan suatu amalan yang baik, meskipun hanya sekedar menampakkan wajah berseri ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Jadi kita secara pribadi tidak boleh meremehkan suatu amalan baik yang kita lakukan secara pribadi juga, meskipun hanya memberikan senyuman wajah yang berseri kepada saudara kita. Jangan diremehkan, itu ada pahalanya. Jangan diremehkan, berarti Allah sendiri menilai amalan tersebut. Yang keempat, tidak menampakkan sikap berbeda karena ucapan saudara kita, meskipun kita sudah lebih tahu selama pembicara tidak bersalah dalam berbicara. Jadi jangan sikap kita berbeda. Misalnya teman kita yang hafalannya 30 juz kita simak baik-baik. Ketika teman kita yang nggak punya hafalan berbicara, kita anggap sepele, remeh, apalah antum sok-sokan pula. Nah, nggak boleh seperti itu. Jangan menampakkan sikap yang berbeda. Jangan meremehkan orang lain, ya. Walaupun kita lebih tahu dari dia, jangan berbeda. Selama dia tidak salah dalam berbicara. Kalau dia salah dalam berbicara, tafadhol ditegur. Nah, Rasulullah SAW pernah meminta Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, apakah mungkin, nah ya maksudnya seperti itu, aku membaca untuk anda, untuk engkau Rasul, padahal Al-Quran itu sendiri turun kepada anda, ya, turun kepada anda. Beliau menjawab, apa kata Rasulullah? Nih lihat, ya, kita kan, aku sungguh senang, kata Rasul, ya, di sini, aku sungguh senang mendengar Al-Quran itu dari orang lain. Jadi Rasul itu meskipun Al-Quran diturunkan kepadanya, tapi Rasul minta Ibnu Mas'ud untuk membacakannya karena dia juga ingin mendengar. Seperti itu. Yang terakhir, tidak menampakkan kepada para hadirin bahwa kamu adalah orang yang lebih alim dibandingkan si pembicara, karena hal itu akan menyebabkan kamu bersikap sombong, takabur. Rasulullah bersabda, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah sikap angkuh kepada kebenaran dan meremehkan orang lain. Jangan sampai ketika siapapun itu, apakah ada ustadz yang sedang ceramah, guru yang sedang berbicara, kita tampakkan kepada teman-teman kita atau orang-orang yang hadir di sekitar kita bahwa kita ini adalah orang yang lebih alim dibandingkan orang yang sedang berbicara. Contohnya, seorang ustadz mengucapkan suatu dalil, kita hafal juga, lalu kita bisikkan atau kita ucapkan juga secara
keras-keras agar didengar orang lain. Kita ucapkan juga dalil yang sama lebih dahulu daripada ustadz tersebut. Ya, mungkin niat kita apa ya, tapi itu kita harus berhati-hati, jangan sampai tersirat di sana sombong bahwa kita ini lebih paham juga, bahwa kita ini saya hafal juga loh dalil itu. Nah, tidak harus, ya, tidak perlu. Kita jaga niat kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi itu ya anak-anak ustadz, adab dalam mendengar. Mudah-mudahan di dalam berbicara maupun di dalam mendengar kita sama-sama beradab. Jangan salah satunya. Mendengar kita beradab, tapi ketika berbicara tidak ada adab kita. Atau ketika kita lagi berbicara kita beradab, tapi ketika mendengar orang lain kita tidak ada adabnya. Nggak boleh. Ya, seperti yang tadi, apakah kita mendengar orang lain, tapi kita berpaling dari orang yang sedang berbicara. Itu juga tidak beradab. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan langsung tentang ini semua kepada siapapun, ya, bukan hanya kepada teman, bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada tetangga, tapi semua, adik kita pun yang berbicara, ya. Karena bahkan apa ya, hadis ya, ana abdun man 'allamani harfan, aku adalah hamba, aku adalah budak dari siapapun yang mengajariku meskipun hanya satu huruf. Adik kita yang menegur kita atau junior kita yang menegur kita terhadap sesuatu ilmu atau suatu adab dia ajarkan kepada kita, meskipun dia tidak punya hafalan kita punya, ya, kita harus menganggap dia itu adalah suatu kebenaran. Karena tadi apa yang terakhir, orang yang sombong itu adalah sikap angkuh kepada kebenaran dan meremehkan orang lain. Ada juga hadis yang lain mengatakan bahwa sudah cukup dikatakan seseorang itu adalah pendusta ketika ia mengatakan semua yang ia ketahui. Dia mengatakan, membicarakan semua yang ia dengar. Maka semua yang ia dengar, dia ucapkan semuanya. Itu bisa dikatakan seorang pendusta. Jadi tidak perlu. Itu termasuk di dalam adab berbicara yang tadi. Adab berbicara tadi dikatakan bahwa apa? Kita tidak perlu membicarakan sesuatu yang bukan kapasitas kita. Ya, nah itu. Kita atur saja bagaimana. Silahkan diaplikasikan. Tidak hanya di saat ini, tapi seterusnya sampai antum-antum memiliki forum tersendiri, antum-antum menjadi ketua suatu majelis. Nah, menjadi pembicara itu juga harus diperhatikan adab-adab dalam berbicara dan mendengar. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.